Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, salam. Bapak Ibu, saudara-saudari, warga Jemaat GKI Sinar Kasih, dimanapun berada, baik di tempat tugas ataupun di rumah tangga masing-masing. Hari ini kita beribadah masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini masih kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan Tuhan. Baik, sebelum ibadah kita mulai, ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada warga jemaat dalam warta Jumat. Yang pertama, BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih mengucapkan selamat melaksanakan ibadah Minggu di keluarga dan rumah tangga masing-masing. Semoga pelaksanaan ibadah kita tetap hikmat, kita dapat memuji serta memuliakan nama Tuhan dengan rasa sukacita di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi warga jemaat yang berulang tahun antara tanggal 2 Agustus sampai dengan 8 Agustus 2020. Bagi warga jemaat yang ingin dikunjungi saat ulang tahun kelahiran, pernikahan, dapat menghubungi pendeta pelayanan dan BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih dan menghubungi nomor handphone yang tertera di masing-masing warta jemaat. Kemudian BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menyampaikan persembahan syukur di sepanjang minggu ini. Baik yang diantar secara langsung ke kantor BPH ataupun melalui rekening BPH yang sudah ditentukan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 30B, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Ombak panas
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Persilahkan duduk kembali. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita sering melanggar perintah-Nya. Kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita datang dengan mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus, Tuhan kami. Pelihara kami selalu dalam damai sejahtera dan kegirangan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Engkau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab sesuai Almanak Nas GKE bagi kita pada minggu hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama 1 Raja-Raja 19
ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-18 dengan perikop Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 hingga ayat yang ke-18 yang saya bacakan demikian bunyinya. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhanlah angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus menghadapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau rapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mahola harus kau rapi menjadi nabi pengganti engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Sedemikian jauh firman Tuhan. Tuhan bersabda, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin.
Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, kita akan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah kami di dalam Yesus Kristus, hikmat yang dari atas sungguh kami perlukan. Karena sebentar kami akan memahami akan firman-Mu. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu atas akal budi kami, agar akal budi kami boleh dipakai untuk pemberitaan firman ini. Berkaryalah di dalam Roh Kudus, di dalam Yesus Kristus kami percaya. Amin. Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai yang ke-33 akan kita pakai sebagai renungan bersama kita pada minggu pagi hari ini. Dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Demikian tertulis di sana. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya memberi tema perenungan kita hari ini adalah bahkan teriakan dalam bebal pun Tuhan bersedia menolong. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, nas ini saya akan lihat secara naratif untuk melihat kekuatan cerita dalam bentuk makna dan arti bagi kehidupan dan keimanan kita. Oleh sebab itu nas ini akan saya lihat atau akan saya bagi-bagi dalam cuplikan-cuplikan cerita atau kisah untuk mencoba atau membawa kita menemukan sisi-sisi makna dari nas ini. Baiklah, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Pertama, cuplikan kisah dalam ayat yang ke-22 sampai 23. Dalam bagian ini Yesus memerintahkan, kata memerintahkan di sini dalam pengertian sebenarnya lebih kepada memaksa, gitu, para murid untuk naik duluan ke perahu dan menyeberang. Jadi ada tekanan memaksa di sini. Dan dia juga menyuruh orang banyak pergi dari tempat itu. Menyuruh juga dalam pengertian memaksa untuk pergi. Dan dia, Yesus, pergi menyendiri untuk sembahyang. Dan memang dalam teks kita tadi disebut berdoa.
Tapi dalam terjemahan aslinya itu disebut sembayang. Nah, dalam bagian ini saya membayangkan Yesus sebagai manusia. Jadi Yesus sebagai Allah maupun sebagai manusia, tetapi di sini dia digambarkan sebagai manusia. Sebagai manusia ia sungguh memerlukan waktu untuk beristirahat dan mengisi energinya. Ia membutuhkan waktu untuk bermeditasi dan mengisi diri dengan ketenangan. Nah, dalam cuplikan ini apa yang menjadi perenungan kita? Saya membawanya dalam sebuah pertanyaan begini. Apa yang sering hilang dari orang yang terlalu sibuk dengan jadwal yang padat dan rutin? Ialah mendengarkan suara batinnya. Tidak sempat mendengarkan suara batinnya. Sikap Yesus dalam cuplikan kisah ini memberi teladan bagi kita soal memberi waktu untuk merenung dan mendengar suara batin kita yang murni dalam kesunyian. Yang kedua, cuplikan kisah dalam ayat yang ke-24. Dalam bagian ini setelah perjalanan perahu disebutkan di nas kita itu beberapa mil, tapi setelah saya cek yang dimaksudkan di sini mungkin sekitar 185 meter menjauh dari daratan dan menjauh dari orang-orang banyak. Jadi kemungkinannya ketika Yesus menyuruh orang banyak itu pergi, tidak semua orang pergi. Hanya mungkin sebagian besar yang pergi, tapi ada sebagiannya yang masih tinggal. Nah, pada saat itu datanglah angin sakal. Angin sakal ini disebut juga angin haluan, atau angin yang bertiup dari arah haluan kapal dan yang kemudian berlawanan dengan arah kapal. Sakal di sini juga bisa diartikan dalam pengertian lainnya itu adalah bertentangan atau juga bermusuhan. Jadi ada semacam perlawanan gitu. Nah, saya membayangkan selain ini memang kondisi nyata atau realnya perahu dan para murid itu menantang angin gitu, berlawanan dengan angin. Ini juga menggambarkan kondisi cuaca yang tidak selalu bersahabat. Angin diperlukan untuk meniup kapal itu dengan kecepatan tertentu, tetapi dalam kondisi ini angin itu berbalik menjadi berlawanan dengan mereka. Nah, dalam cuplikan ini apa yang kita mau renungkan? Saya membawanya lagi dalam bentuk pertanyaan begini. Apa yang sering tidak diperhitungkan oleh mereka yang hanya berpikir lurus pada tujuan? Tidak lihat kiri, tidak lihat kanan. Yang sering tidak diperhitungkan itu adalah kendala atau pertentangan yang datang tiba-tiba. Situasi yang tidak terprediksi. Kondisi perahu yang berhadapan dengan angin sakal adalah kemungkinan situasi yang tidak bersahabat. Saya padankan ini dengan kondisi COVID-19 saat ini. Pandemi sesuatu yang tidak pernah terprediksikan oleh semua orang. Bahkan oleh seluruh negara di dunia ini tidak pernah terpikirkan akan ada pandemi COVID-19. Dan saya membayangkan angin sakal itu adalah pandemi ini di mana orang tidak siap dengan kenyataan. Tapi ini faktanya, angin sakal sudah datang dan kita harus menghadapinya. Ketiga, adalah cuplikan kisah dalam ayat yang ke-25 dan yang ke-26. Kondisi kapal semakin memburuk dan terus memburuk. Dan dalam kondisi yang terus memburuk itu tiba-tiba Yesus datang dengan berjalan di atas air danau. Nah, kita bayangkan itu danau. Itu karena dalam terjemahan aslinya disebut danau. Dalam nas ini secara refleks para murid menamakan objek yang datang tiba-tiba itu atau objek yang mereka lihat datang tiba-tiba itu dengan teriakan hantu. Tidak bisa dipastikan berapa orang yang berteriak, tetapi yang pasti ada yang berteriak hantu. Apakah semua orang, semua murid berteriak itu atau tidak, saya tidak bisa kita konfirmasi. Hantu dalam ayat ini kalau kita lihat dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan sebagai penampakan. Atau ada satu bayangan hitam yang tidak begitu jelas dapat dilihat ini apa sebenarnya. Nah,
Dalam bagian cuplikan ini, apa yang ingin kita renungkan? Saya membawanya begini, dalam sebuah pertanyaan. Apa tindakan yang sering muncul dari orang-orang yang panik? Biasanya dia bertindak dulu, baru mikir kemudian. Berkata dulu, belakangan mikirnya. Nah, dalam kondisi kepanikan memang yang dibutuhkan orang adalah respon cepat. Tapi pertanyaannya bagi kita, apakah semua respon cepat itu selalu tepat? Terkadang karena keinginan kita untuk cepat mendorong respon yang tidak selalu benar dan tidak selalu tepat. Sehingga dalam hal ini respon para murid itu adalah respon cepat yang muncul dari kepanikan yang tentu saja tidak mereka pikirkan secara matang ucapan itu. Hanya sekedar keluar saja begitu. Lalu yang keempat, cuplikan kisah dalam ayat yang ke-27. Pada penampakan yang mereka lihat itu, saya mengambil posisi sekarang sebagai para murid, itu bukan sebagai narator dalam kisah ini. Penampakan yang mereka lihat itu berkata pada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, kata tenanglah di sini dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan juga dalam makna kuatkanlah hatimu atau kuasailah dirimu. Ada penekanan lebih kepada tidak sekedar tenang, tetapi lebih kepada menguasai diri. Kalau panik, maka yang dibutuhkan itu adalah kemampuan untuk menguasai diri. Sehingga perkataan tenanglah ini adalah perkataan yang bertujuan pertama kali adalah untuk menenangkan. Dalam cuplikan kisah ini, apa yang diperlukan orang pertama-tama ketika orang dalam kondisi panik? Saya katakan tarik nafas dalam-dalam dan kemudian menguasai diri. Sehingga tindakan yang keluar dari kemampuan menguasai diri ini menjadi tindakan yang terukur dan sudah melalui pertimbangan. Baik itu mengatakan A atau mengatakan B, itu sudah dipikirkan dengan matang, jadi tidak asal keluar. Nah, dalam kondisi kita masa kini, saya sering sekali mendengar perkataan ini diucapkan oleh orang-orang di sekitar kita. Terkait dengan COVID-19, bolehlah kita takut katanya, tetapi jangan sampai panik, itu katanya. Sering saya dengar kata-kata itu, kita boleh ketakut. Takut keluar rumah, takut bercakap-cakap dengan orang lain, tetapi janganlah kemudian menjadi panik. Ini bermunculan dulu pada awal-awal pandemi, orang panic buying, beli barang sebanyak-banyaknya dan seterusnya. Nah, itu bagian yang keempat yang kita pelajari. Kemudian bagian yang kelima, dalam cuplikan kisah ayat yang ke-28 sampai yang ke-30, dalam situasi yang masih membingungkan itu, hanya Petrus di antara para murid yang diceritakan dalam nas ini yang cukup responsif orangnya. Yang langsung bilang, kalau kau memang Tuhan, atau dalam teksnya saya bacakan saja, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata apabila di sini, itu yang digunakan di sini dalam pengertian atau dalam makna jangan-jangan atau kalau bukan. Tapi bisa jadi iya, tapi bisa juga tidak, gitu. Itu kata apabila. Nah, pernyataan yang muncul karena meragukan kebenaran atau belum sepenuhnya mempercayai sesuatu yang dialami atau yang dilihatnya. Sehingga dia katakan apabila. Nah, dalam cuplikan ini, apa yang terjadi pada orang yang hampir putus asa dalam usahanya? Saya ulang kembali. Apa yang terjadi pada orang yang hampir putus asa berusaha? Ialah tidak melihat adanya kemungkinan dapat selamat. Jadi segala sesuatu itu diragukan. Kalau orang A bilang begini, dia akan meragukan. Orang bilang begitu, dia akan ragukan. Sehingga
perkataan yang muncul adalah perkataan yang selalu meragukan, perkataan yang tidak pernah dipikirkan lebih jauh apa dampaknya, atau dalam bahasa anak-anak gaul sekarang asal keluar aja, atau asal ngecap aja gitu. Nggak dipikir gitu bahwa nanti omongannya ini bakalan nyakitin orang kah, bakalan membuat orang merasa dibully kah, dan seterusnya. Itu nggak mikir jauh gitu. Maka apa respon Tuhan untuk perkataan Petrus yang demikian? Kata Tuhan, datanglah. Pernyataan ragu itu dijawab dengan kalimat ajakan yang sebenarnya kalau kita lihat kata datanglah ini lebih kepada perintah sebenarnya. Lakukan gitu. Lakukan seperti yang kau katakan. Maka dia bilang datanglah. Tapi hanya dalam beberapa langkah awal saja Petrus tidak mampu membuktikan dirinya. Hanya karena satu tiupan angin kecil, angin besar, maka tenggelamlah ia. Saya memaknai tidak hanya tenggelam dalam pengertian tenggelam di air di sini, tapi tenggelamnya rasa percaya dirinya. Tadi dia begitu percaya diri gitu 1-2 langkah, tetapi kemudian ketika angin datang tenggelamlah rasa percaya dirinya dan serta merta itu juga tenggelamlah dia. Tenggelam rasa percaya diri dan tenggelam keyakinannya. Dan kemudian dalam nas ini dikatakan Petrus mulai tenggelam dan berkata atau setengah berteriak, Tuhan tolonglah aku. Kenapa ini bisa terjadi dengan Petrus? Itulah realitas orang yang bertindak dulu, berpikir belakangan. Berkata dulu, konsekuensi urusan kemudian. Jadi pede aja dulu ngomong, nanti kalau ada apa-apa belakang urusannya. Sungguh perkataan yang tanpa pertimbangan atau berpikir dampak lebih jauh dari apa yang dikatakan dan apa yang diucapkan. Dan ujung-ujungnya yaitu mulai muncul rengekan-rengekannya. Kata tolonglah di sini sepadan dengan kata selamatkan aku. Tuhan tolong, atau bisa diterjemahkan juga Tuhan selamatkan aku. Itulah yang saya sebut dengan rengekan tadi. Bahwa ujung-ujungnya toh muncul juga tindakan yang tidak berhasil dipertanggungjawabkan, itu kan minta tolong ujung-ujungnya. Jadi ngerengek-rengek, tolong dong, bantuin dong, gimana nih gitu. Nah, kondisi di mana ia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri padahal dia yang berbuat berdasarkan pilihannya sendiri. Dia udah pilih itu terus dapat konsekuensi yang susah, akhirnya minta tolong orang lain yang menyelamatkan dia. Harusnya kan enggak gitu. Kalau itu pilihan sendiri, tindakan itu adalah pilihan sendiri, konsekuensinya tanggung sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagian ke-6 dari kisah ini adalah cuplikan kisah dalam ayat yang ke-31 dan 32. Saya membahasakan lain mungkin, saya ambil mungkin dalam tanda petik, mungkin Yesus sambil menghela nafasnya, Tuhan mengulurkan tangannya, memegang tangan Petrus dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dalam bahasa saya mungkin kalau ini saya katakan untuk Iyo, saya akan bilang gini, nak, kamu yang minta bukti dariku tapi kamu juga yang ragu-ragu pada dirimu sendiri. Nah sekarang kalau sudah begini, apa yang bisa kulakukan selain menyelamatkanmu? Kalau kau sudah hampir tenggelam, gitu. Atau kalau begini, ada anak saya naik ke atas pohon, dia pilih sendiri untuk naik ke atas pohon, tiba-tiba di sana dia nggak bisa turun. Lalu dia bilang, Bunda tolong, aku nggak bisa turun. Nah, apa yang bisa saya lakukan kan selain menyelamatkan dia, apalagi yang bisa saya lakukan? Kira-kira itu padanan kata dalam kisah ini apa yang dilakukan oleh Petrus. Apalagi yang bisa Yesus lakukan kalau sudah situasinya seperti itu, ya sudah, selamatkan Petrus. Dan dalam kisah ini akhirnya happy ending ya ceritanya, bahwa mereka pun naik ke perahu dan seketika itu juga angin sakal itu pun berhenti. Atau dalam Alkitab ini adalah reda. Dan melihat makna perbuatan Yesus pada Petrus ini, saya menemukan diri saya juga dalam gambaran diri Petrus. Saya tidak bilang orang lain.
Dan saya merasa malu pada diri saya sendiri. Sebab mungkin, tidak mungkin, tapi entah berapa kali saya melakukan tindakan-tindakan bodoh dalam kehidupan saya. Memilih pilihan yang menurut saya bodoh begitu. Dan pada kenyataannya sebanyak itu pula Tuhan datang menyelamatkan saya. Sebanyak tindakan-tindakan bodoh yang saya lakukan, sebanyak itu pula Allah datang untuk menyelamatkan saya dari tindakan kebodohan saya itu. Nah, entah berapa kali saya bertindak sesuka hati saya, dan ketika sudah hampir celaka, saya akhirnya berteriak minta tolong pada Tuhan. Ya syukur kalau masih ingat berteriak minta tolong, kalau tiba-tiba ujungnya malah nyumpah-nyumpah begitu, atau bersungut-sungut, itu acap kali terjadi, bukan meminta tolong tapi malah bersungut-sungut. Dan dalam teriakan minta tolong itu dia ternyata mendengarkannya dan bersedia menolong saya dan meliputkan saya. Bukankah saya seharusnya merasa malu pada diri saya sendiri untuk tindakan-tindakan yang sebenarnya saya pilih sendiri dan pilihan saya itu ternyata mencelakakan saya sendiri. Dan akhirnya saya minta Tuhan untuk menyelesaikan itu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagian ke-7 dari nas ini dalam ayat yang ke-33. Dan wajar kemudian orang-orang yang ada di dalam kapal itu tersungkur dan mengaku. Saya tidak tahu berapa banyak jumlah orang di kapal itu karena tidak disebutkan dalam nas kita murid-murid. Siapa tahu ada penumpang lain di luar para murid yang ikut juga di sana. Kan hanya disebutkan orang-orang. Nah, dan mereka mengatakan, sesungguhnya engkau anak Allah. Saya melihat bahwa Allah itu adalah ibarat Ia yang bahkan tetap bersedia menolong kita saat kebebalan kita terjadi. Jadi Ia tetap mengangkat, memegang kita, walaupun kejatuhan kita itu sebenarnya terjadi karena kebebalan kita sendiri. Tapi Dia tetap bersedia memegang tangan kita dan menolong. Sederhananya saya mau mengatakan begini. Apakah Allah akan menolong keledai yang berkali-kali jatuh dalam kubangannya sendiri? Dalam kisah ini atau melalui kisah ini, saya melihat bahwa Ia, Allah, itu tetap akan menolong, walaupun keledai itu berkali-kali jatuh di kubangan yang sama. Mari memuji Allah yang Maha Penolong dan Maha Pemurah. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah dalam Yesus Kristus, Allah yang kami percaya telah memberikan kami perlindungan selama masa pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa Engkau yang sudah memelihara dan melindungi, sehingga sampai saat ini kami masih dalam keadaan sehat, dan kami dalam kondisi yang baik. Kami terus berserah dan mengimani kasih pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam iman kami percaya bahwa Engkau tetap beserta, walaupun terkadang kami lalai dan bebal. Ya Allah kami dalam Yesus Kristus yang terus mengaruniakan kami akal budi. Kami tahu bahwa saat ini kami memasuki kehidupan normal baru. Dalam keyakinan iman kami terus menyerahkan kehidupan kami, tetapi juga kami tetap berjaga-jaga dengan segala hikmat dan kebijaksanaan dalam menghadapi pandemi ini. Kami tetap menjaga hati dan batin kami agar tetap damai dan tenang,
dan juga tetap menjaga tubuh kami sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan. Dalam iman kami akan terus bekerja dan juga terus berdoa. Ya Allah kami dalam Yesus Kristus, saat ini kami memasuki kehidupan yang khawatir dan cemas karena angka peningkatan orang yang terjangkit COVID-19 bukan semakin berkurang tetapi semakin bertambah. Dalam iman kami menopang mereka dalam doa agar para pasien ini tetap berada dalam pemeliharaan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menyembuhkan dan memulihkan keadaan mereka, baik mereka yang dirawat di rumah sakit atau mereka yang dalam perawatan mandiri. Demikian pula Engkau merawat orang-orang yang sakit karena berbagai penyakit yang lainnya ya Tuhan, baik yang dirawat di rumah mereka atau dalam perawatan ahli medis. Engkau memberkati juga. Engkau memberkati juga para manula yang juga dalam kondisi berisiko atau rentan tertular. Engkau melindungi mereka dalam sakit penyakit yang mereka derita. Engkau memelihara kehidupan mereka. Demikian pula kiranya Engkau berkenan memelihara dan melindungi para petugas medis dan setiap orang yang bekerja untuk membantu satu dengan yang lain. Engkau juga melindungi mereka. Demikian pula Engkau mengaruniakan roh hikmat kepada para tim ahli yang terus bekerja untuk memecahkan dan menemukan vaksin virusnya COVID-19 ini. Agar vaksin ini bisa bekerja dengan baik. Tetapi dalam hal ini jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ya Allah kami juga berdoa kiranya persekutuan jemaat kami ini akan menjadi persekutuan yang menghidupi kasih persaudaraan, menghidupi hikmat, menghidupi roh kebaikan bagi tiap orang. Dan biarlah jemaat ini menjadi kehidupan persekutuan yang juga dalam kondisi normal baru. Berilah hikmat dan kehati-hatian dalam mempertimbangkan segala sesuatu, bahwa amanat kami setiap orang percaya adalah menyelamatkan kehidupan tiap-tiap orang. Berkati semua gereja dan pelayanannya. Syukur untuk semua anggota yang berulang tahun kelahiran maupun perkawinan minggu ini. Syukur untuk kesehatan, kebaikan, dan pertolongan dalam kehidupan kami dan tiap-tiap orang, bahkan tiap-tiap keluarga. Syukur untuk gumul dan juang agar kami mampu berserah padamu. Syukur atas napas kehidupan, syukur atas rejeki. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk pada persembahan syukur, kita akan mendengarkan puji-pujian duet antara Ibu Pendeta Marilyn dan Maria Evelyn. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu
rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kini ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita sebagai bentuk syukur kita atas berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagai nas pengantar persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, puji dan syukur atas berkat-Mu melalui pekerjaan,
usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur dan terima kasih atas berkat-berkat-Mu bagi kami. Sertanya kami juga menyerahkan hidup dan pelayanan kami. Kiranya menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk memberitakan kabar sukacita dan menolong pelayanan gereja kami. Anugerahkan selalu kasih karunia dan berkat pengasihan kepada kami. Dalam sukacita kami telah memberi. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita sekalian. Sambil diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 439, bait yang pertama, ketiga, dan keempat. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita hendak mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Amin.